Ferrari ungkap keberhasilan timnas U20 menahan imbang Malaga. Timnas Indonesia U20 kembali menggelar laga uji coba melawan salah satu binaan klub ternama di Spanyol yakni Malaga. Belajar dari kekalahan sebelumnya, kali ini anak asuh pelatih Sintayong menunjukkan performa peningkatan dengan berhasil menahan imbang Malaga 0-0 pada laga uji coba yang digelar di Marbella Football Center Malaga, Spanyol pada Rabu 23 November. Laga ini sekaligus menjadi uji coba terakhir Garuda Nusantara selama pemusatan latihan di Eropa. Anak asuh Sintayong ini direncanakan akan kembali ke Indonesia pada tanggal 24 dan 25 November. Di samping itu, Muhammad Ferrari mengatakan bahwa dari hasil pertandingan yang telah dilalui, timnya mendapat pengalaman yang baik. Begitupun cara bermain yang diinginkan sang pelatih sudah dapat dilaksanakan dengan baik di lapangan. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan bahwa saat ini tim U20 Indonesia sudah mengalami perkembangan positif. Setelah hampir 2 bulan Garuda Nusantara berada di Eropa, yakni Turki dan Spanyol. Iwan Bule pun mengatakan tetap apresiasi perjuangan dan kerja keras skuad Garuda Nusantara dan berharap skuad Garuda mendapat banyak pengalaman serta meningkatkan kemampuannya setelah TC kali ini. Timnas Indonesia harus tiru strategi Jepang di Piala Dunia 2022. Partai Jerman versus Jepang di babak grup Piala Dunia 2022 pada Rabu kemarin kembali menghadirkan kejutan besar. The Blue Samurai yang pada awalnya bukan unggulan malah bisa mencuri kemenangan 2-1 atas Der Panzer, yang tentunya bukan sebuah kebetulan belaka dan butuh proses panjang untuk mencapainya. Lantas bagaimana bisa Jerman versus Jepang di Khalifa International Stadium lalu bisa menyajikan hasil yang di luar dugaan? Dalam satu dekade terakhir, semakin banyak pemain asal Jepang yang berkiprah bersama klub Jerman dan dalam prosesnya terjadi transfer ilmu. Perlahan tapi pasti, bintang-bintang asal Jepang memiliki level permainan yang sama dengan para talenta Jerman. Mereka tidak hanya direkrut sebagai usaha menambah popularitas sebuah tim, dan tidak sedikit yang justru menjadi pilar utama. Sampai-sampai lebih banyak penggawa Samurai Biru yang berasal dari kompetisi Jerman ketimbang yang dicatut dari liga domestik. Walau tanpa satu nama dominan dalam skuad mereka, Jepang justru semakin solid dan punya mental baja. Kemenangan 1-2 atas Jerman jadi buktinya. Mereka mampu melakukan comeback setelah sempat tertinggal lebih dulu tanpa punya pengalaman membalikan keadaan di ajang Piala Dunia. Apa yang terlihat di laga Jerman versus Jepang seharusnya bisa jadi pelajaran bagi negara-negara Asia lain, terutama Indonesia untuk semakin rajin memproduksi bakat-bakat yang bisa di Eropa. Pada akhirnya dengan mengekspor pemain ke benua biru akan secara signifikan menaikkan level timnas mereka dan akhirnya berujung partisipasi rutin ke Piala Dunia. Nasib Zico Sore dan Rafael Struijk di timnas jadi sorotan. Diketahui Rafael Struijk dan Zico Sore telah mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U20 di Spanyol. Namun nasib kedua pemain keturunan tersebut masih menggantung. PSSI masih menunggu keputusan dari pelatih timnas Indonesia Sintayong terkait masa depan Struijk dan Sore. Sebelumnya diketahui Struijk dan Sore ambil bagian dalam TC timnas Indonesia U20 di Spanyol. Mereka juga dimainkan saat skuad Garuda Muda menghadapi Slovakia U20. Meski timnas Indonesia U20 kalah, Struijk berhasil mencetak gol dalam laga itu. Selain Struijk dan Sore, ada 2 pemain keturunan lain yang mengikuti TC timnas Indonesia U20. Mereka adalah Justin Hubner dan Ivar Jenner. Bedanya, Hubner dan Jenner sudah ambil bagian saat TC timnas Indonesia U20 digelar di Turki. Kedua pemain tersebut juga telah datang ke tanah air. Kedatangan Hubner dan Jenner ke Indonesia untuk proses naturalisasi. Mereka disiapkan memperkuat timnas Indonesia U20 pada Piala Dunia U20 tahun depan di tanah air.